Halo, selamat bergabung di Temu Kita. Saya hari ini akan menjelaskan mengenai LC-Mil atau elektronik siap nikah dan hamil. Tetapi ini lebih diperuntukkan bagi alat pantau tim pendamping keluarga. Nah, apa saja tahapannya? Saya akan jelaskan dengan sangat mudah. Pertama-tama, buka Google, kemudian klik LC-Mil BKKBN. Setelah mengetikkan itu, akan muncul situs yang pertama kali di paling atas. Nah, Ibu dan Bapak klik saja. Setelah diklik, dia akan membuka beranda ini. Nah, bagi yang baru pertama kali daftar, silahkan klik daftar dulu ya. Klik daftar di paling bawah yang warnanya hijau toska, kemudian diisi semua biodata ini dari NIK, nama lengkap, email ya, harus diperhatikan bahwa email ini harus email yang aktif, jangan sampai salah menyebutkan kata di dalamnya. Kemudian di sini ada password atau kata sandi. Kata sandi ini adalah kata sandi yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam LC-Mil. Tetapi Ibu dan Bapak boleh menggunakan kata sandi yang sama dengan cara Ibu dan Bapak mengakses misalnya email Ibu dan Bapak ataupun sosial media. Kemudian silakan isikan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, kemudian klik simpan. Nah, setelah klik simpan, Ibu dan Bapak akan diminta untuk mengingat passwordnya. Nah, silakan klik ingat ya. Dan nanti Ibu dan Bapak akan kembali masuk ke dalam beranda depan ini. Biasanya kalau Ibu dan Bapak mengklik ini akan muncul ya email dan password yang tadi sudah Ibu dan Bapak masuki. Kemudian klik masuk. Ingat, saat klik masuk biasanya para pengguna baru ini membutuhkan ACC dari admin provinsi. Jadi ada tulisan menunggu persetujuan admin atau menunggu approval dari admin. Nah, tidak apa-apa, masukkan saja berulang kali username dan password dari Ibu dan Bapak. Dan saat admin sudah meng-ACC, otomatis saat kita klik masuk, maka Ibu dan Bapak akan langsung masuk ke dalam beranda di LC-Mil. Nah, ini adalah tampilan di dalam website LC-Mil Tim Pendamping Keluarga. Ada 3 hal yang harus Ibu dan Bapak ketahui dalam pengelolaan website ini. Yang pertama adalah mencari chatin yang belum mendapatkan petugas pendamping. Kedua, mengomentari kuesioner dari chatin tersebut. Dan yang ketiga adalah menjawab chat dari chatin sebagai bentuk konseling. Nah, ini adalah 3 tahapan yang berurutan, sehingga Ibu dan Bapak harus melakukan sesuai urutannya. Saya akan menjelaskan apa saja fitur yang ada di dalam website ini. Yang pertama, dashboard. Ini berisi aktivitas yang harus ditindaklanjuti oleh Ibu dan Bapak. Di bawahnya ada data-data dari total chatin yang ada di LC-Mil maupun di wilayah Anda. Di bawahnya juga terdapat data dari usia hingga data baik itu berdasarkan jenis kelamin, di mana chatin terlihat banyaknya yang beresiko maupun yang ideal. Nah, kemudian ada juga di sini menu inbox. Inbox ini berguna untuk bisa menjawab chat dari chatin tersebut. User management adalah untuk mengelola ya akun Anda, mau mengubah password atau nama Anda bisa di situ. Kemudian ada reporting. Reporting ini berisi short atau filter dari kuesioner perempuan maupun kuesioner laki-laki. Kita akan fokus kepada menu dashboard. Nah, di dashboard ini terdapat 3 langkah tadi yang harus Ibu dan Bapak lakukan secara bertahap. Jadi, hal pertama saat mengakses aplikasi ini atau website ini, adalah mengklik chatin yang belum mendapatkan petugas pendamping. Nah, saat mengklik, Ibu dan Bapak akan menemukan nama beserta nomor, kemudian berbagai macam data terkait chatin tersebut. Tetapi karena bentuk dari tampilan saya adalah
dari laptop, maka datanya jelas terlihat. Namun, saat ibu dan bapak mengakses melalui HP, maka layarnya akan lebih sempit, sehingga yang akan tampil hanya nomor dan namanya saja. Sehingga ibu dan bapak harus menggeser nama-nama ini hingga ke pojok. Lihat lokasinya apa sesuai dengan lokasi ibu dan bapak. Kemudian kita lihat yang paling akhir, ada di situ aksi. Nah, aksi ini ada icon-icon di bawahnya. Yang perlu diperhatikan adalah 3 icon ini, yang warnanya ungu, hijau Tosca, dan yang warnanya kuning. Yang pertama adalah memfilter kira-kira chatin ini cocok untuk ibu dan bapak atau tidak. Saat kita mau memfilter ataupun melihat data dari chatin tersebut, klik yang warnanya ungu, itu adalah bentuk reporting dari si chatin. Kebetulan chatin yang saya pilih ternyata belum mengisi kuesionernya, sehingga tidak bisa kita cek infonya. Nah, silakan ibu dan bapak nanti cek di beberapa kuesioner di bawahnya yang mungkin ada data-data yang sudah tertera. Kebanyakan dari hasil kuesioner ini memang masih kosong karena kebanyakan chatin yang ada di dalam website ini adalah kader-kader seperti ibu dan bapak yang melakukan latihan sebagai chatin melalui aplikasi LC-Mail buat chatin. Oke, kita akan ke langkah yang kedua, yaitu memilih chatinnya saja. Nah, setelah misalnya ibu dan bapak melihat hasil kuesionernya dan cocok untuk ibu dan bapak, dalam artian ada 2 hal yang membedakan chatin ini untuk siapa, untuk kader atau untuk bidan. Jika dia jatuh lebih kepada resiko kesehatan, maka akan dikelola oleh ibu-ibu bidan. Namun jika di luar dari kesehatan, bisa ibu dan bapak kader kelola sebagai chatin ibu dan bapak. Nah, setelah mengecek hasil kuesionernya, silakan klik yang warnanya kuning. Nah, akan ada pertanyaan, apakah Anda akan mendampingi chatin ini? Jika sudah yakin, maka klik yakin. Nah, setelah itu, chatin ini akan menjadi tanggung jawab ibu dan bapak. Langkah berikutnya adalah kita lihat di sini ada kolom cari. Nah, kita klik pilih dan kita klik chatin saya, kemudian filter. Chatin yang baru saja kita pilih tadi akan muncul namanya di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah jika chatin tersebut ternyata sudah mengisi kuesionernya, maka ibu dan bapak bisa melakukan komentar di dalam kuesioner itu. Tetapi chatin yang saya pilih belum mengisi kuesionernya, sehingga kita tidak bisa mengomentari. Nah, di bawahnya juga ada icon yang warnanya Tosca. Tosca ini adalah data diri dari chatin. Kita bisa tahu data-data seperti keaktifan dari chatin, kemudian email, telepon, dan lain sebagainya. Nah, jika ternyata dia aktif, berarti dia sudah melakukan verifikasi chatinnya. Tetapi jika belum aktif, maka dia belum mengklik email verifikasi saat dia pertama kali daftar sebagai chatin. Nah, itu saja sebenarnya langkah yang harus dilakukan dalam mengelola website LC-Mail Tim Pendamping Keluarga. Semoga bisa berguna. Sampai jumpa lagi.